Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan Wasit Recurring Scheduler versi 5 ya. Yang ini. Yang ini. Kalau yang di sini nih masih baru fiturnya baru keterangannya tuh baru bisa teks aja ya. Di versi 5 ini ada penambahan bisa versi image dan versi dokumen. Ini belum saya update harga segini. Kemungkinan dengan bertambahnya fitur ini, harga mau saya ubah ya. Kalau yang ini nih masih tag aja ngirim ya. Cuman udah saya update, nanti ketika udah check out langsung bisa dapat versi 5-nya yang support pengiriman image, tag, dan dokumen. Caranya nanti setelah check out itu akan ada link yang bisa di copy sehingga filenya tuh ada di Google Drive teman-teman ya, bukan di Google Drive saya filenya. Ini saya demokan, nanti tuh copy gitu ya. Ini kan setelah disalin akan tersalin ke Google Drive masing-masing. Ini udah tersalin ya. Ini udah jadi milik penyalin. Kemudian untuk settingnya seperti biasa masih sama. Di sini ada API URL. Kemudian, oh ya, untuk yang belum punya one sender ini nanti bisa lihat di deskripsi ya. Di deskripsi ada link pembeliannya dengan diskon tentunya kalau misalkan beli dari one sender dari link yang ada di deskripsi. Ini saya login dulu ya. Ini kebetulan belum terscan. Saya scan dulu WhatsApp-nya untuk menghubungkan. Ntar pakai WhatsApp yang mana ya? Scan dulu. Oke, udah terkoneksi ya. Setelah connect, kita copy yang ya API URL-nya. Kita copy juga API key-nya. Oke. Lalu kita coba ya, saya tes dulu ini udah beneran bisa atau belum. Cek. Sudah terkirim, sekarang tinggal ke sini aja. Ini ada panduan ya. Di sini ada misalkan mau pakai recurring hari, penulisan harinya tuh begini: Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau recurring tanggal penulisannya seperti ini. Kalau recurring tanggal bulan itu penulisannya sebenarnya di sini nih kelihatan. Cuman yang ditampilkan tuh formatnya begini ya, 2 garis miring 12 misal begitu. Cara formatnya tuh kalau misalkan mengikuti template ini udah otomatis, tapi kalau misalkan belum ya tinggal di blok aja. Lalu di sini tanggalnya tuh ini kebetulan nggak ada yang sesuai, berarti tanggal dan waktu custom begitu ya. Ini pilih yang hari sama bulan gitu. Itu untuk pemilihan. Untuk tanggal bulan formatnya seperti ini. Kemudian untuk jam menit juga penampilannya seperti ini ya. Walaupun punya dua begini dipisahkan oleh titik dua ya, jamnya, kemudian titik dua menitnya.
Kemudian kemudian kita ke recurring hari. Ini di sini tinggal milih. Kalau mau nambah lagi tinggal di copy aja. Misalkan saya ngopi satu baris. Oke. Ini ada ID unik. ID unik ini akan otomatis terisi. Misalkan mau jadwalin hari ini. Ya, hari ini tuh rekaman di hari Minggu ya, hari Ahad. Kita pilih hari Ahad. Kemudian jamnya misalkan sekarang ini ya, hari Ahad, jamnya jam berapa? Di sini ada nggak ya? Pokoknya ini pagi lah ya, jam 8. Nggak tampil di sini ya jamnya ya. Saya lihat di sini aja, times now. Jam sekarang. Nih ya, sekarang jam 8.34. Nih masih berjalan terus ya. Saya buat di sini Ahad, misalkan jam 8, biar ada waktu. Sekarang 34 ya. 36 misal begini. Kemudian tujuannya ini tentukan bisa grup, bisa bisa misalkan eh, pribadi ya, bukan grup. Kalau grup tuh ada @g.us. Ini bisa pilih misalkan image. Kalau image itu di sini harus ada URL atau ID. URL itu URL image-nya. Kalau ID itu harus masuk ke ini ya, di one sender, di dalam file uploadnya tuh ada ID, ini perlu masuk ke file storage-nya. Keuntungannya kalau pakai file artinya tuh kita nggak upload dan download melulu server one sendernya, karena eh, image-nya udah ada di dalam server one sendernya. Di sini diisi image, cuman harus bisa masuk ke file storage-nya one sendernya ya untuk mengambil ID-nya. Ini pakai URL. Kemudian kalau misalkan image itu nggak harus ada nama filenya. Kalau misalkan dokumen itu harus ada nama filenya. Misalkan lagi sekarang yang ini saya copy ke recurring tanggal. Recurring yang ada contoh pakai dokumen ini recurring recurring tanggal bulan ya. Tanggal bulan, oke. Ini bukan dokumen juga. Yang ada dokumennya mana? Nggak ada. Ini recurring tanggal aja. Kemudian misalkan laporan PDF. Pakai ini aja dokumennya, misalkan kita ambil misalkan tadi kan recurring hari, kemudian recurring tanggal. Saya mau bikin di sini aja. Sekarang tanggal 26. Tanggal 26. Kemudian jamnya misalkan 8.38. Kemudian ini bentuknya tuh dokumen. URL-nya ini. Kemudian nanti dokumennya tuh terkirim dengan nama misalkan laporanku gitu ya. Ini 838 ya.
di tanggal 26. Kemudian yang recurring hari 836 ini udah lewat. Ini 837, tapi tadi belum di set triggernya. Ini 838 ya. Recurring hari kita ubah juga 838. Kalau udah nih saya, oh ya, sebelumnya harus aktifkan lisensi dulu. Satu kali lagi, karena tadi ada authorization pertama kali menjalankan. Oke, udah berhasil aktivasi. Karena sekarang waktunya udah 838 udah lewat, biar aman saya ubah ke 840 aja ya. 840, 840. Lalu agar bisa jalan otomatis, kalau misalkan mau jalanin manual sih sebenarnya tinggal klik tes aja. Nanti ketika dijalankan tes, yang datanya sesuai akan terkirim. Saya akan langsung aja biar jalan otomatis klik buat trigger. Udah. Nanti ketika jamnya tuh sesuai dengan yang ini kan 839 ya. Ini bentar lagi nanti akan dikirim ya, dikirim secara otomatis meskipun laptop sedang tidak dibuka. Tunggu aja. Ini masih 839 ya. Nunggu 840. Jadi sebenarnya tuh kenapa terkirim secara otomatis di jam yang telah tentukan, karena kita sudah membuat trigger. Kalau misalkan membuat trigger ini secara otomatis dengan klik di sini. Kalau kita mau lihat triggernya sebenarnya di sini. Nih ada menu namanya tuh pemicu. Bahasa Indonesianya trigger tuh pemicu. Nih di sini ada pembuatan trigger. Kalau misalkan sudah nggak dipakai, biar triggernya nggak terus-menerus jalan, bisa klik hapus trigger ya. Triggernya ini akan dijalankan per menit. Jadi ini 840. Udah ya, udah terkirim. Ini karena udah sesuai dengan jadwal. Ini di tanggal 26 840 udah terkirim. Kemudian yang recurring hari juga kita lihat sudah terkirim karena hari ini hari Ahad dan 840 itu sudah dilalui. Begitu saja ya, cukup mudah. Kemudian untuk isi pesan ini juga cukup mudah, tinggal di custom aja ya. Misalkan halo, ini kenapa ada kolom 10? Karena nantinya harapannya akan tergantikan dengan data di kolom 10. Kemudian di sini ada kolom 11 juga, nanti pesan yang terkirim akan tergantikan dengan data di kolom 11. Kalau misalkan butuh variabel lebih banyak lagi, tinggal gini aja, klik kanan. Ini kelihatan ya, bentar. Oke, klik kanan, sisipkan satu kolom misal begitu ya. Ini tinggal dinamain aja, cuman urutan kolomnya itu udah urut. Dari sini kolom 0 namanya, kolom 10, kolom 11. Jadi semakin ke sana kolom 12, kolom 13 dan seterusnya. Untuk nama di sini ini bebas ya, di sini ke kanan. Cara pemanggilannya seperti ini. Ini udah terkirim ya.